Ruang praktik 306 sore itu terasa lengang. Di luar, hujan baru saja turun rintik-rintik, membasahi kaca jendela rumah sakit. Dokter Raka Adinata, mengenakan jas putih yang rapi dengan stetoskop melingkar di lehernya, sedang memeriksa laporan rekam medis ketika pintu diketuk pelan. "Permisi, Dok," suara perempuan terdengar dari ambang pintu. Raka menoleh. Di sana berdiri seorang wanita muda, kulitnya pucat namun tersamar oleh bedak tipis. Senyumnya lemah, tapi matanya berusaha menyiratkan bahwa ia baik-baik saja. Ayla Prameswari, 27 tahun, bekerja sebagai editor majalah daring, baru kali ini datang ke poli jantung. "Silakan duduk, Mbak Ayla," kata Raka sambil tersenyum ramah. Ayla duduk perlahan, memegangi dadanya. "Maaf, Dok. Saya tadi sempat pingsan lagi. Ini sudah yang keempat kali bulan ini. Teman saya maksa saya periksa ke spesialis." Raka mengangguk, membuka berkas. Riwayat pingsan, jantung berdebar cepat, sesak saat aktivitas ringan. "Kita mulai dari tes EKG, eko, dan pemeriksaan darah, ya. Dari gejalanya, ini tidak boleh disepelekan." "Dok," Ayla menatapnya sejenak. "Kalau serius, bisa sembuh nggak?" Pertanyaan itu menggantung. Raka memandangnya dengan tatapan yang tak sekadar profesional. Ada sesuatu di wajah Ayla yang membuat detak jantung Raka berubah ritmenya. Sesuatu antara rapuh dan kuat. Antara takut dan berani. "Kita lihat dulu hasilnya," jawab Raka pelan. "Tapi selama masih ada detak, artinya kita masih punya harapan." Beberapa jam kemudian, Ayla kembali ke ruang praktik dengan hasil tes. Raka membacanya pelan, lalu menarik napas dalam. "Ayla, kamu punya kelainan otot jantung. Namanya kardiomiopati dilatasi. Kondisi ini membuat otot jantung melemah dan tidak bisa memompa darah secara efisien." Ayla terdiam. Suaranya serak ketika berkata, "Parah, ya? Kita belum bisa bilang stadium akhir. Tapi ini harus ditangani serius. Kita bisa bantu dengan obat-obatan, gaya hidup, dan kontrol rutin. Dalam kasus tertentu, transplantasi jantung bisa jadi pilihan." Ayla menertawakan dirinya sendiri. Transplantasi? Kedengarannya kayak di film. "Ini bukan film, Ayla. Tapi kita akan berjuang sama-sama, oke?" Ayla menatap matanya. Ada kilatan yang berbeda. Sejenak, ia ingin percaya. Minggu-minggu berikutnya, Ayla menjadi pasien rutin. Raka seringkali menemukan dirinya menunggu kedatangan Ayla dengan rasa cemas yang tidak biasa. Ia mulai tahu kalau Ayla suka menulis puisi di ponselnya saat menunggu. Kalau Ayla selalu membawa termos kecil berisi teh jahe, bukan kopi karena ia ingin menghindari kafein. Dan kalau Ayla selalu duduk di bangku paling dekat jendela ruang tunggu, hanya karena dia suka cahaya matahari. Suatu hari, usai kontrol, Raka menyodorkan segelas jus jeruk di kafetaria rumah sakit. "Untuk pasien favorit saya," ucap Raka sambil tersenyum. Ayla mengernyit. "Pasien favorit, ya? Banyak juga pasien cewek di rumah sakit ini, Dok. Saya harus merasa tersanjung." "Kalau tersanjungnya bikin jantung berdebar, jangan. Nanti malah kambuh," jawab Raka ringan. Ayla tertawa. Tapi tawanya hanya berlangsung sebentar. Ia menatap keluar jendela, pada langit yang menggantung kelabu. "Kamu tahu nggak, Dok, waktu aku pingsan terakhir di kantor, aku lihat orang-orang panik, teriak-teriak manggil ambulans. Tapi aku merasa tenang. Kayak, kalau ini akhir hidupku, ya udah." "Aneh, ya?" Raka meletakkan gelasnya. "Kamu nggak boleh berpikir begitu." "Kenapa?"
Ayla balik menatapnya, wajahnya serius. Kalau aku cuma punya sisa hidup setahun, 2 tahun, apa aku harus berpura-pura semuanya baik-baik aja? Karena selama kamu hidup, kamu punya pilihan untuk berjuang. Dan aku di sini, akan bantu sebisaku. Ayla menunduk. Di balik rontangnya, ada ketakutan yang mulai menumbuhkan dinding. Dinding yang membuatnya mulai menjaga jarak. Beberapa hari kemudian, Ayla tidak datang kontrol. Nomornya tidak bisa dihubungi. Raka mulai gelisah. Dia bahkan mengecek daftar rawat inap dan IGD, memastikan Ayla tidak masuk diam-diam. Akhirnya, dia nekat datang ke alamat Ayla yang tercantum di kartu rekam medis. Sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit daerah Rawamangun. Hujan mengguyur deras saat Raka mengetuk pintu kayu yang mulai lapuk. Tak ada jawaban. Tapi suara isak pelan terdengar dari dalam. Ayla, ini Raka. Buka pintunya, ya. Sunyi. Aku cuma ingin tahu kamu baik-baik saja. Kumohon. Pintu terbuka sedikit. Mata Ayla tampak sembab, rambutnya acak-acakan, jaket rumahnya kusut. Wajah yang biasanya tertawa kini kering kerontang. Aku nggak mau kamu lihat aku kayak gini, Dok. Aku takut aku lemah. Kamu dokter, kamu harus fokus sama pasien yang bisa sembuh. Bukan aku. Raka menatapnya dalam-dalam. Lalu berkata lirih, kalau kamu menyerah, aku juga akan kehilangan sesuatu. Dan bukan cuma sebagai dokter. Ayla terdiam. Suara hujan jadi satu-satunya pengisi jeda. Kamu bisa benci aku, bisa anggap aku terlalu ikut campur. Tapi aku peduli, dan aku nggak akan berhenti cari cara sampai kamu bisa hidup dengan jantung yang kuat. Dengan harapan yang lebih panjang. Ayla perlahan menutup pintu. Tapi sebelum itu, ia berkata pelan, hampir tak terdengar. Kenapa harus aku, Raka? Kenapa kamu gak memilih perempuan yang sehat? Raka menatap pintu yang kini tertutup penuh, dadanya sesak, tapi keyakinannya tidak padam. Karena aku sudah memilih detak jantungmu. Hujan telah reda malam itu. Bau tanah basah masih menggantung di udara ketika Dokter Raka berdiri di depan rumah kontrakan Ayla. Pintu sudah tertutup. Tak ada lagi suara isakan, tak ada jawaban. Tapi dalam diam itu, Raka tahu satu hal pasti, dia tak bisa pergi begitu saja. Esoknya, Ayla tetap tidak datang kontrol. Seminggu berlalu, 2 minggu. Raka tetap memeriksa daftar pasien setiap pagi. Namanya tak pernah muncul lagi. Sampai suatu sore, saat Raka hendak pulang, seorang suster menyodorkan selembar kartu kecil. Dok, ini titipan dari seseorang yang menunggu di kafetaria. Katanya Ayla. Jantung Raka langsung berdegup tak karuan. Tangannya bergetar sedikit saat membuka kartu itu. Maaf, sudah bikin dokter khawatir. Saya baik-baik saja. Tapi saya mohon, jangan cari saya lagi. Saya butuh waktu. Ayla. Raka menatap tulisan itu lama. Hurufnya rapi, tapi tergesa. Seperti seseorang yang sedang lari dari rasa bersalah. Ia mendatangi kafetaria, tapi sudah terlambat. Hanya ada gelas teh jahe yang belum tersentuh di sudut meja. Sama seperti kebiasaan Ayla. 2 bulan kemudian. Raka tak pernah benar-benar berhenti memikirkan Ayla. Tapi pekerjaannya terus berjalan. Operasi jantung anak-anak, pasien lansia dengan riwayat stroke, seminar, dan shift malam. Hari-hari berlalu seperti grafik detak yang naik turun, tidak pernah stabil. Sampai satu sore, saat ia sedang duduk di perpustakaan rumah sakit, menelusuri jurnal tentang kemajuan pengobatan kardiomiopati, suara lembut memanggil dari belakang. Dok! Raka menoleh.
Ayla berdiri di sana, lebih kurus dari terakhir kali, tapi wajahnya lebih tenang. Rambutnya diikat rapi, mengenakan hoodie abu-abu yang kebesaran. Ia membawa map rekam medis yang usang. "Kamu balik," kata Raka, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ayla tersenyum pelan. "Kamu benar. Aku egois. Aku kabur. Tapi ternyata, kabur dari penyakit itu lebih menakutkan daripada menghadapi kamu." Raka berdiri, menatap matanya lekat. "Kamu gak egois. Kamu cuma takut." Ayla mengangguk. "Aku mulai kontrol di RS lain. Diam-diam. Tapi aku sadar gak ada dokter yang peduli seperti kamu." "Jadi kamu kesini bukan cuma buat kontrol?" tanya Raka pelan. Ayla menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan mata berkaca. "Sejujurnya, aku kangen. Tapi lebih dari itu, aku ingin percaya. Kalau orang seperti kamu benar-benar mau perjuangin orang seperti aku." Hening. Lalu Raka memegang bahu Ayla. "Aku bukan cuma mau perjuangin kamu sebagai pasien, Ayla. Tapi juga sebagai seseorang yang bikin aku nunggu setiap hari." Ayla tertawa kecil, lalu menangis. Tangis yang menandakan beban yang selama ini dipikul mulai runtuh sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya berubah. Ayla kini rutin kontrol lagi di rumah sakit tempat Raka bekerja. Mereka tak lagi menjaga jarak. Hubungan dokter dan pasien kini dibalut keakraban yang perlahan tumbuh menjadi rasa yang lebih dalam. Kadang Ayla datang hanya untuk menyerahkan secangkir teh jahe dan berkata, "Cuma pengen tahu kamu udah makan siang atau belum." Kadang Raka menyelipkan sticky note dalam hasil lab Ayla dengan kalimat, "Detak jantungmu masih kacau, tapi kamu tetap terlihat paling hidup hari ini." Namun, Ayla masih sering merasa takut. Suatu sore di taman rumah sakit, saat Raka dan Ayla duduk di bangku panjang, Ayla bertanya, "Kalau nanti aku harus dioperasi, kamu akan tetap di sampingku?" Raka menatap langit, lalu menoleh ke arahnya. "Bukan cuma di samping. Aku akan di ruang operasi itu. Aku yang akan memegang tanganmu saat kamu tertidur. Dan ketika kamu bangun, aku ingin jadi orang pertama yang kamu lihat." Ayla memejamkan mata. Angin sore berhembus pelan, dan dunia seakan berhenti untuk beberapa detik. Sebulan kemudian, hasil tes terbaru menunjukkan penurunan fungsi jantung Ayla. Gagal jantung tahap 2. Obat-obatan sudah maksimal. "Kita harus mempertimbangkan transplantasi dalam 1 tahun, jelas Raka dengan suara tenang, meski dalam dadanya gemuruh mulai tak bisa dikendalikan. Ayla mengangguk pelan. "Aku tahu ini akan ke arah sana. Kita akan daftar kamu ke program donor. Tapi bisa lama. Aku juga akan konsultasi ke kolega di luar negeri." Ayla menarik napas dalam. "Raka, kamu yakin kamu sanggup jalanin semua ini?" "Dengan aku?" "Yakin. Bahkan kalau akhirnya aku nggak berhasil?" Raka menatapnya tajam. "Aku nggak menjanjikan keabadian. Tapi aku menjanjikan aku akan tetap di sini, bahkan kalau kamu menyerah, aku nggak akan ikut menyerah." Malam itu, Ayla menulis di jurnal pribadinya. "Aku pernah pikir hidupku akan berakhir tanpa makna. Tapi sekarang aku tahu, bahkan jika hidupku pendek, ia bisa tetap berarti. Karena ada seseorang yang percaya bahwa jantungku layak diperjuangkan." Malam itu rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu lorong menyala remang. Ayla terbaring di ranjang rawat inap, selang infus menancap di tangannya. Monitor di sebelahnya memantau irama jantung yang masih belum stabil. Dokter Raka duduk di kursi di samping tempat tidur, tangan kirinya menggenggam tangan Ayla. Di tangannya yang satu lagi, sebuah buku catatan kecil terbuka, berisi daftar rumah sakit luar negeri yang memiliki program transplantasi jantung dengan waktu tunggu lebih singkat. "Raka," gumam Ayla pelan.
Raka menoleh. Kalau aku nggak bangun habis operasi nanti, kamu jangan sedih, ya. Raka menghela napas, mencoba tersenyum, meski matanya berkabut. Kamu masih mau bicara soal itu? Kamu belum dioperasi. Dan kamu akan bangun. Kita belum selesai nonton semua film di daftar kita. Ayla tersenyum. Aku cuma pengen kamu tahu, kalau nanti aku nggak bisa lanjut itu bukan salah kamu. Aku bahagia pernah kenal kamu. Beberapa minggu berlalu. Raka menjadi lebih sibuk dari biasanya. Ia tidak hanya menjadi dokter Ayla, tapi juga menjadi juru bicara pribadi yang mengetuk pintu-pintu rumah sakit spesialis di luar negeri. Ia menjalin komunikasi dengan rekan sejawat di Jepang, Singapura, bahkan Swiss, mencoba mencari peluang untuk transplantasi jantung dengan waktu tunggu yang realistis. Di sela kesibukan, ia juga menemani Ayla menjalani hari-harinya, dari terapi, tes darah, hingga makan malam seadanya di kafetaria rumah sakit. Hingga pada suatu malam, di atap gedung rumah sakit yang sepi, Ayla menatap langit kota yang kelabu. Dulu, aku pernah mimpi pengen jadi penulis, katanya sambil menyandarkan kepala di bahu Raka. Kamu masih bisa, jawab Raka. Kita bikin satu buku, tentang kamu. Tentang kita. Tentang detak jantungmu yang keras kepala. Ayla tertawa kecil. Tapi aku nggak tahu akhirnya bahagia atau enggak. Kalau kamu masih hidup, itu sudah cukup bahagia buatku. Diam sesaat. Angin malam berembus dingin. Kalau kamu lelah, kamu boleh mundur, kok, bisik Ayla. Raka menggeleng. Kalau aku mundur, itu bukan aku. Aku dokter. Dan aku manusia yang jatuh cinta padamu. Dua alasan kenapa aku nggak akan pergi. Kabar baik datang suatu pagi. Rumah sakit di Kyoto, Jepang, menerima Ayla sebagai pasien transplantasi. Ada antrian, tapi lebih pendek dari yang lain. Mereka hanya menunggu donor yang cocok, dan Ayla memenuhi kriteria usia serta berat badan. Kita harus segera persiapkan administrasi, Ayla. Kamu siap? Tanya Raka saat menyampaikan kabar itu. Ayla menunduk, matanya berkaca. Sebenarnya aku takut, katanya jujur. Takut karena belum tentu ada donor. Takut kalau aku berharap terlalu tinggi, lalu kecewa. Raka menggenggam tangannya. Kamu boleh takut. Tapi kamu nggak sendiri. Kali ini kamu nggak lari. Dan aku akan tetap di sampingmu. Hari keberangkatan tiba. Di bandara, Ayla mengenakan masker medis dan hoodie hitam. Matanya menyapu orang-orang yang berlalu lalang. Semuanya terlihat seperti hidup tanpa beban. Berbeda dengannya yang membawa jantung yang rapuh di dalam dada. Raka menarik kopernya, satu tangan lagi menggenggam tangan Ayla erat. Kalau nanti donor datang, dan operasiku gagal, kamu jangan salahin diri sendiri, ya. Kalau kamu masih mikirin itu, berarti kamu belum percaya sama aku. Ayla menatap Raka, akhirnya mengangguk. Baik, Dokter Raka. Aku percayakan jantungku, hidupku, dan mimpiku sama kamu. 3 bulan kemudian, Kyoto, Jepang. Hari itu salju turun tipis di luar jendela rumah sakit. Di ruang ICU, Ayla terbaring lemah. Operasi transplantasi dilakukan pagi tadi. Butuh lebih dari 6 jam dan 1 tim dokter terbaik. Raka tidak ikut serta di ruang operasi, karena bukan kewenangannya secara resmi. Tapi dia menunggu di luar, selama 6 jam penuh, tanpa henti, tanpa makan. Ketika dokter Jepang menyampaikan bahwa operasi berjalan lancar, Raka tak bisa menahan air mata. Kini ia duduk di samping ranjang Ayla. Mesin ventilator membantu pernapasannya. Jantung donor yang baru telah berdetak dalam dadanya. Selamat datang, nafas kedua, bisik Raka.
Beberapa jam berlalu. Ayla mulai membuka mata. Raka, suaranya lirih, seperti embun. Raka berdiri, mendekat. Aku di sini. Operasinya sukses. Kamu berhasil. Air mata Ayla menetes pelan. Aku masih hidup? Kamu baru aja menang atas kematian. Ayla tersenyum, meski sangat lemah. Rasanya detaknya berbeda. Tapi hangat. Itu karena jantung barumu sudah jatuh cinta pada tubuhmu. Ayla menangis lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena harapan. Jadi ini nafas keduaku? Tanyanya lirih. Raka mengangguk. Dan aku ingin ada di semua nafas berikutnya. 4 minggu pasca operasi. Cahaya matahari pagi menerobos masuk lewat jendela rumah sakit di Kyoto. Udara musim semi mulai terasa hangat. Burung-burung gereja beterbangan di taman luar, menciptakan harmoni yang menenangkan. Ayla duduk di kursi roda, mengenakan cardigan abu-abu dan topi rajut. Pipinya mulai sedikit berisi. Di tangannya, buku catatan kecil yang dulu dibawanya dari Jakarta. Ia menulis sesuatu, tangannya gemetar pelan, tapi senyumnya muncul lebih sering dari sebelumnya. Dokter Raka datang dari belakang, membawa 2 cangkir teh hijau. Kamu menulis apa? Tanyanya lembut, duduk di sampingnya. Judulnya, Detak yang Kembali. Cerita fiksi tentang seorang perempuan yang diberi jantung baru, tapi dia mulai bisa mendengar suara dari pemilik jantung sebelumnya, jawab Ayla sambil menoleh. Raka tersenyum. Kayak novel misteri. Ayla tertawa kecil. Aku hidup lagi, masa gak boleh dramatis sedikit? Mereka berdua tertawa. Tapi di balik senyum itu, Raka tahu, masa pemulihan tidak selalu indah. Setiap malam, Ayla masih sering gelisah. Obat anti penolakan membuat tubuhnya lemah. Kadang suhu badannya naik tiba-tiba. Kadang luka operasi perih tak tertahankan. Namun, Ayla tidak pernah mengeluh. Aku takut jantung ini menolakku, ujar Ayla suatu malam saat mereka duduk di balkon rumah sakit. Raka menatapnya. Kalau tubuhmu bisa bertahan sejauh ini, aku yakin jantung itu juga akan bertahan. Karena dia nggak datang untuk disia-siakan. Ayla menunduk, lalu menatap Raka. Raka, kamu pernah mikir buat pergi, nggak? Semua ini rumit banget. Dan aku bukan pasangan ideal. Aku pasien, bukan kekasih. Raka menghela napas dalam. Ia mendekat, lalu memeluk Ayla pelan dari samping. Setiap detik sama kamu, bahkan waktu kamu terbaring lemah, lebih bermakna dari 1000 hari sama orang lain yang sehat tapi gak punya hati. Ayla diam. Lalu matanya basah. Aku cuma takut waktu yang aku punya terbatas. Kayak waktu yang dipinjamkan. Kalau begitu, bisik Raka, kita akan hidup seperti pencuri. Mencuri sebanyak mungkin momen dari waktu yang pendek. Dan kita buat itu abadi. 3 bulan setelah operasi, mereka kembali ke Jakarta. Ayla mulai terapi jalan dan pemulihan rutin. Ia mulai belajar mengatur napas, menjaga pola makan, dan menghindari tempat ramai karena imun tubuhnya masih rendah. Namun semangatnya menular. Ia mulai menulis rutin. Blognya yang dulu mati, kini hidup kembali. Ia menulis tentang pengalamannya sebagai pasien gagal jantung, perjalanan ke Jepang, dan tentang seorang dokter keras kepala yang terus memaksa harapan hidup dalam dirinya. Tulisan Ayla menjadi viral. Banyak pasien dan keluarga pasien mulai menulis surat padanya. Beberapa datang ke rumah sakit hanya untuk bertemu perempuan dengan jantung kedua. Aku, kayak punya alasan baru buat hidup, kata Ayla pada Raka di ruang baca rumah sakit. Kamu memang selalu punya alasan.
Kamu cuma butuh waktu untuk menemukannya. Mereka saling berpandangan. Ada rasa damai di mata Ayla. Bukan karena penyakitnya hilang, tapi karena ia tak lagi lari darinya. Namun tidak semua berjalan mulus. Suatu malam, Ayla mengalami sesak napas mendadak. Tubuhnya menggigil. Ia dibawa ke IGD dan langsung masuk ICU. Dokter menyatakan ada tanda-tanda awal penolakan jantung oleh tubuh. Raka panik. Tapi ia tetap tenang di hadapan Ayla. Di balik topeng medisnya, wajahnya tegang. Ia tahu kondisi ini bisa berbahaya jika tidak segera ditangani. Ayla menatapnya dengan lemah. Jadi, waktunya udah habis? Jangan bilang gitu. Kalau tubuhku menolak jantung ini, mungkin karena aku terlalu berharap. Raka menggenggam tangannya erat. Jantung ini bukan dari tubuh kamu sebelumnya. Tapi dia datang karena kamu bertahan. Karena kamu layak hidup. Ayla tersenyum lemah. Kalau aku tidur malam ini dan gak bangun, kamu jangan nyesel, ya? Raka tidak menjawab. Ia hanya memeluk Ayla erat, membiarkan air matanya jatuh. 3 hari kemudian, Ayla melewati masa kritis. Obat-obatan penenang sistem imun berhasil menekan reaksi penolakan. Ia dipindahkan kembali ke ruang rawat biasa. Wajahnya masih pucat, tapi matanya hidup kembali. Katanya dokter bisa kehilangan lisensi kalau terlalu emosional sama pasien. Goda Ayla pelan. Raka duduk di sampingnya, memandang dengan mata bengkak karena kurang tidur. Kalau lisensi itu harus hilang demi kamu, aku ikhlas. Ayla tertawa kecil. Gombal. Raka mencium punggung tangannya. Aku serius. Karena kamu bukan cuma pasien. Kamu adalah jantung dari semua alasanku. Ayla menatapnya lama. Lalu berkata dengan suara bergetar. Kalau aku sembuh total nanti, nikahi aku. Raka tersenyum, lalu mengangguk pelan. Dengan seluruh waktuku yang dipinjamkan. 6 bulan pasca transplantasi. Langit Jakarta mendung pagi itu, tapi di dalam rumah kecil bergaya Skandinavia di pinggiran kota, suasana justru hangat dan penuh kehidupan. Ayla berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana dengan sulaman bunga melati di dada. Wajahnya bersinar, meski masih ada bekas luka samar di bagian atas dadanya. Bekas operasi yang kini ia anggap sebagai tanda kelahiran kembali. Di luar kamar, suara ramai terdengar. Keluarga kecil Ayla datang dari Bandung. Rekan-rekan dokter Raka dari rumah sakit hadir. Teman-teman Ayla dari komunitas pasien juga ikut, sebagian datang dengan kursi roda, sebagian masih dengan infus port portable di lengan. Hari itu bukan pesta besar. Tapi hari itu adalah hari paling bermakna, hari pernikahan mereka. Ayla melangkah pelan ke pelaminan sederhana di halaman rumah, diiringi musik akustik yang dimainkan oleh teman Raka. Raka, mengenakan jas putih dengan dasi abu-abu lembut, menunggu di ujung altar kecil. Matanya berkaca-kaca saat melihat Ayla berjalan. Sesampainya di hadapan Raka, mereka saling menatap lama. Tidak ada kalimat yang mampu menggambarkan perasaan mereka. Semuanya seolah dirangkum dalam detak jantung mereka masing-masing. Seorang ustaz tua memimpin akad nikah. Suara Raka tegas saat mengucap ijab kabul. Ayla menahan tangisnya. Dan saat nama mereka resmi disatukan dalam sebuah buku nikah, seisi halaman bertepuk tangan, beberapa menangis, beberapa hanya diam dengan senyum mengembang. Hari itu, 2 hati yang pernah nyaris berhenti berdetak, memilih untuk berdetak bersama. Beberapa bulan kemudian, Ayla tidak kembali bekerja sebagai jurnalis. Tapi ia justru menjadi pembicara tetap di berbagai seminar kesehatan, berbagi kisahnya tentang harapan, ketakutan, dan cinta yang menyelamatkan. Buku pertamanya, Detak yang Kembali, diterbitkan dan laris. Isinya bukan hanya kisah dirinya,
tetapi catatan kehidupan yang ia pelajari saat hampir kehilangan segalanya. Raka masih bekerja di rumah sakit. Tapi kali ini, ia tak sekaku dulu. Ia lebih sabar menghadapi pasien, lebih ringan senyum, dan sering membacakan tulisan Ayla di ruang istirahat dokter. Ia tahu, menjadi penyembuh bukan hanya soal obat, tapi juga harapan. Suatu malam, mereka duduk di balkon rumah mereka, ditemani secangkir teh dan semilir angin. "Aku suka suara malam," ujar Ayla pelan. "Kenapa?" "Karena malam tidak menuntutku untuk cepat. Aku bisa bernapas perlahan, mendengar detak jantungku tanpa takut." Raka menggenggam tangannya. "Dan aku akan mendengar detak itu setiap hari, selama Tuhan mengizinkan." Ayla menatapnya. "Kalau suatu hari jantung ini berhenti?" Raka memotong, lembut tapi tegas. "Kalau suatu hari itu datang, aku nggak akan menyesal. Karena aku tahu, setiap detik yang kita punya adalah anugerah." Ayla tersenyum. "Kamu nggak takut kehilangan?" "Tentu takut," jawab Raka jujur. "Tapi aku lebih takut kalau nggak pernah mencoba." Setahun kemudian, Ayla hamil. Sebuah keajaiban yang bahkan para dokter tidak terlalu optimis akan terjadi, mengingat riwayat kesehatannya. Tapi Tuhan ternyata punya rencana lain. Kehamilannya penuh pengawasan, tapi juga penuh cinta. Raka merawatnya dengan teliti, bahkan mencatat perkembangan janin setiap hari seperti menulis jurnal medis. Saat bayi mereka lahir, seorang perempuan kecil dengan napas lembut dan kulit seputih susu, Ayla menangis, bukan karena sakit, tapi karena hidup yang dulu ia ragukan, kini tumbuh nyata di pelukannya. Mereka menamainya Naya, yang berarti harapan baru. 3 tahun kemudian, Ayla mengajar menulis untuk pasien di sebuah rumah singgah penderita penyakit kronis. Raka menjadi pembicara tentang empati dalam praktik medis. Rumah mereka kini penuh foto-foto kecil, mainan bayi, dan suara tawa. Jantung Ayla tidak pernah benar-benar pulih seperti orang biasa. Kadang masih kambuh. Tapi setiap kali rasa sesak datang, ia akan memejamkan mata, meletakkan tangan di dada, dan mengingat satu hal, ia hidup. Ia sempat hampir pergi, tapi seseorang tidak pernah berhenti menariknya kembali. Raka. Cinta itu tidak menyembuhkan penyakit, tapi cinta membuat perjuangan menjadi bermakna. Dan bagi Ayla, cinta itu tidak hanya datang sebagai pelukan, tapi dalam bentuk stetoskop, lembur malam, dan tatapan mata penuh keyakinan bahwa ia bisa bertahan. Epilog. Di rak buku ruang tamu rumah mereka, ada sebuah figura kecil bertuliskan, "Beberapa jantung tidak hanya berdetak karena tubuh, tapi karena cinta yang menolaknya untuk berhenti." Dan di bawahnya, 2 nama ditulis pelan. Raka Ayla. Di antara detak jantungmu. Tamat.